di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Skuad makin terkikis akibat COVID-19. Liverpool resmi minta laga versus Arsenal ditunda. Liverpool akhirnya resmi mengajukan permintaan kepada EFL untuk menunda partai semifinal leg pertama Carabao Cup 2021-2022 melawan Arsenal akibat semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di pihak mereka. Angka penyebaran COVID-19 Omicron yang semakin tinggi di Inggris memang juga berimbas pada klub-klub sepak bola di sana. Sejumlah pertandingan Premier League pun sudah mengalami penundaan. Pekan lalu, beberapa pemain Liverpool dinyatakan positif COVID-19. Sang manajer Jurgen Klopp pun akhirnya menyusul. Ia pun terpaksa absen mendampingi The Reds di markas Chelsea akhir pekan kemarin. Kini lewat laman resmi mereka, Liverpool menyatakan bahwa permintaan formal telah dikirimkan kepada EFL untuk menunda partai leg pertama versus Arsenal. Penyebabnya adalah semakin banyaknya anggota skuad Liverpool yang dinyatakan positif COVID-19 usai menjalani tes, serta beberapa faktor lain seperti pemain sakit dan cedera. Merespon semakin banyaknya kasus positif di skuad Liverpool, pihak klub pun memutuskan untuk membatalkan sesi latihan pada Selasa. Alasan Liverpool mengajukan permintaan kepada EFL ini adalah untuk memudahkan para fans mereka yang berniat melakukan perjalanan ke London untuk membatalkan rencana mereka jika memang laga ditunda. Liverpool merasa bahwa penundaan ini perlu dilakukan karena situasi saat ini tak memiliki prospek untuk membaik dan justru bisa jadi akan semakin memburuk. Saat ini Liverpool tengah menanti jawaban dari pihak EFL mengenai status pertandingan melawan Arsenal ini. Dilema besar, Vlahovic atau Lacazette? Arsenal lebih butuh siapa sih? Arsenal masih bisa mengandalkan Alexander Lacazette sebagai ujung tombak di lini depannya. Namun laporan terakhir berkata bahwa raksasa Inggris tersebut tertarik mendatangkan Dusan Vlahovic dari Fiorentina. Gazzetta dello Sport mengabarkan kalau proposal dengan mahar 55 juta euro telah dilayangkan ke Fiorentina. Selain itu, Arsenal juga mencantumkan nama gelandangnya Lucas Torreira untuk mempermanis tawarannya. Kedatangan Vlahovic sudah pasti akan menggeser Alexander Lacazette dari posisi ujung tombak Arsenal. Ironis memang, sebab penampilan penyerang asal Prancis tersebut terbilang cukup apik meski tidak menghasilkan banyak gol. Kontribusi Lacazette lebih dari sekadar gol. Memang di era sepak bola modern, penyerang tidak melulu dituntut untuk mencetak gol meskipun itu tetap menjadi tugas utamanya. Mereka juga diminta berkontribusi dalam pembangunan serangan. Emil Smith-Rowe, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard, hingga Bukayo Saka sangat terbantu dengan kehadiran Lacazette di lini depan. Ia memainkan peran sebagai papan pantul dengan baik dan telah mengoleksi 3 assist dan 2 gol dari 3 laga terakhir. Vlahovic memiliki catatan gol yang lebih baik, tapi Lacazette lebih baik dalam aspek-aspek lainnya, termasuk ketika tim dalam fase bertahan. Menilik statistik dari FBref, Lacazette melakukan 6 tekanan lebih banyak dibanding Vlahovic terhadap pemain lawan per 90 menitnya. Jumlah tackle dan intercept Vlahovic pun kalah jauh dibandingkan dengan Lacazette. Lacazette mengutamakan rekan setim ketimbang mencetak gol, dan itu terbukti dari total operannya. Ia menyelesaikan rata-rata 20,7 operan per 90 menit, dibanding Vlahovic yang cuma 13,4. Lacazette pun memiliki upaya operan yang lebih banyak. Kalau urusan gol, sebenarnya Arsenal pun tidak buruk-buruk amat. Mereka memproduksi total 20 gol dalam 6 partai terakhir di semua kompetisi, meski tanpa kehadiran salah satu pemain terbaiknya, Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal menghasilkan minimal 3 gol dalam 4 dari 6 pertandingan tersebut. Mereka tidak terlihat seperti tim yang tidak produktif dalam urusan itu. Jadi, apakah Arsenal butuh Vlahovic saat ini? Mikel Arteta kembali panggil para pemain pinjamannya. Arsenal telah memanggil kembali Jonathan Dinzaghi dan Nicolai Moller setelah masing-masing dipinjamkan ke Carlisle United dan FC Victoria Köln. Keputusan untuk membawa kembali Moller khususnya datang pada saat masa depan beberapa striker di klub masih belum pasti. Sementara itu, seperti dikutip dari Football.London bahwa Arsenal telah membuat beberapa pemain akademi tersedia untuk dipinjamkan pada Januari termasuk Folarin Balogun.
The Gunners juga menegaskan bek Harry Clarke telah ditarik dari Ross County dengan pinjaman awal pindah ke klub Skotlandia Hibernian. Selain Balogun, perkembangan ini seharusnya tidak banyak berpengaruh pada skuad tim utama sama sekali. Senang melihat peluang aman anak muda untuk tumbuh dan berkembang di tempat lain di lingkungan tim utama. Per Mertesacker telah melakukan pekerjaan brilian mengawasi akademi sejauh ini. Jadi saya yakin dia tahu apa yang dia lakukan dan membuat pilihan terbaik untuk masa depan Arsenal. Manchester City mengincar Mikel Arteta saat kesepakatan dengan Arsenal memasuki 18 bulan terakhir. Menurut The Athletic, Manchester City mengawasi situasi kontrak pelatih berusia 39 tahun itu karena posisi pelatih di Stadion Etihad juga bisa kosong pada tahun 2023. Bos City Pep Guardiola telah mengungkapkan bahwa dia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya dengan Manchester City dan ingin memulai perjalanan manajerial baru di tempat lain. Menurut kabar yang beredar, Guardiola akan mempertimbangkan posisinya musim depan dan pelatih asal Spanyol itu memiliki keinginan untuk mengelola tim nasional. Mantan bos Bayern Munich telah memenangkan gelar Liga Premier 3 kali bersama The Citizens, tetapi gagal mengangkat Liga Champions saat memimpin mereka. Meskipun ia memiliki harapan besar untuk memperbaiki kesalahan itu musim ini. Arteta dianggap sebagai opsi jangka panjang untuk menggantikan Pep Guardiola ketika dia menjadi asistennya di Manchester City 3 tahun lalu, dan City telah mempertahankan minat mereka padanya sejak dia pindah ke Arsenal menurut The Athletic. Patrick Vieira dari Crystal Palace juga dianggap sebagai pengganti potensial untuk Guardiola yang telah mengubah Eagles dari tim yang berpikiran defensif menjadi tim yang bergerak bebas dan menyerang. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.